Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan Bu, saya Dada Fitriani, perawat dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Maksud kedatangan saya kemari, saya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan olahraga secara teratur. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, siap tersedia. Baik, kalau seperti itu langsung saja ya Bu. Di sini saya memiliki materi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint ya Bu. Nah, perilaku hidup bersih sehat dengan menerapkan perilaku olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hidup bersih sehat dan apa itu olahraga. Baik, perilaku hidup bersih sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi maksudnya di sini perilaku yang mencerminkan bahwa tercipta kesadaran dalam diri ibu dan keluarga untuk meningkatkan tingkat kesehatan pada keluarga ibu. Baik, yang selanjutnya pengertian olahraga. Olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik yang dilakukan secara struktur dan terencana yang berguna untuk meningkatkan kualitas seseorang. Jadi olahraga itu sebuah perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh ibu dan keluarga atau seseorang yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas fisik seseorang. Baik, lanjut. Di sini saya memiliki macam-macam dan jenis olahraga. Jadi macam dan jenis olahraga itu terbagi menjadi dua ya Bu. Yang pertama aerobik. Aerobik adalah olahraga yang dilakukan secara terus-menerus di mana kebutuhan oksigen dapat dipenuhi oleh tubuh. Jadi suatu olahraga yang dilakukan secara kontinu tapi kebutuhan oksigennya itu masih bisa dipenuhi oleh tubuh kita sendiri ya Bu. Seperti jogging, senam, renang, dan bersepeda. Yang berikutnya yaitu anaerobik. Anaerobik ini kebalikan dari aerobik, di mana kebutuhan oksigen dalam tubuh itu dapat terpenuhi oleh tubuh kita sendiri. Apa aja sih contohnya? Contohnya seperti olahraga angkat besi, lari sprint 100 meter, tenis lapangan, bulu tangkis, pokoknya semacam olahraga-olahraga yang berat. Baik, selanjutnya perilaku hidup bersih sehat dengan berolahraga secara teratur dengan hemat di rumah. Jadi maksudnya di sini adalah olahraga yang dapat ibu dan keluarga ibu lakukan ketika ibu sedang berada di rumah dengan menggunakan alat yang ada di rumah tanpa mengeluarkan biaya yang lumayan mahal. Salah satunya yaitu lari mengitari taman dekat rumah. Jadi walaupun kedengarannya sederhana, namun jenis olahraga hemat ini mempunyai banyak manfaat Bu, seperti membakar kalori dalam tubuh, memperbaiki tulang, menambah massa otot, dan mencegah risiko diabetes. Ibu cukup melakukan olahraga ini selama 30 menit setiap pagi. Yang selanjutnya yaitu melakukan skipping setiap pagi. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu sudah tahu skipping itu apa? Belum. Baik, saya jelaskan. Skipping itu semacam olahraga yang menggunakan tali. Bahasa sederhananya itu skipping itu loncat tali Bu. Olahraga ini bisa bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dan membuat kulit kita lebih sehat. Ibu cukup melakukan olahraga ini selama 10 menit setiap paginya. Yang selanjutnya workout from home lewat YouTube. Seperti namanya, workout from home ini adalah kegiatan olahraga di rumah yang memanfaatkan segala sesuatu yang ada di rumah, yang ada dekat kita, atau bahkan tidak memakai alat sama sekali. Jadi ibu cukup mencari konten-konten di sosial media yang menampilkan tentang olahraga yang bisa dilakukan di rumah dengan mudah dan nyaman. Baik, yang selanjutnya adalah melakukan gerakan yoga yang sederhana. Mungkin untuk melakukan yoga memang membutuhkan instruktur ya Bu, tapi sebenarnya kita bisa melakukan gerakan-gerakan yoga yang sederhana tanpa melibatkan instruktur. Apalagi sekarang sudah zaman sosial media ya Bu, banyak sekali di YouTube konten-konten tentang
bagaimana cara melakukan yoga yang sederhana di rumah. Baik, manfaat melakukan yoga sederhana ini yaitu membantu memperbaiki pernapasan kita, tubuh kita semakin lentur dan semakin kuat. Yang selanjutnya adalah bersepeda keliling kota. Kalau di sini mungkin keliling komplek ya Bu. Iya. Jadi olahraga ini dapat dilakukan secara santai, jadi tidak perlu terlalu keras dan terlalu serius. Sebab bila kita melakukannya secara santai juga bisa mengeluarkan keringat Bu. Jadi kita tidak perlu bersepeda terlalu keras dan terlalu diporsir seperti itu. Walaupun kelihatannya seperti main-main, tapi bersepeda ini dapat membantu mengurangi nyeri-nyeri atau pegal-pegal di daerah punggung dan juga dapat melancarkan peredaran darah Ibu. Baik, yang selanjutnya manfaat dari menerapkan perilaku olahraga secara teratur. Yang pertama, bisa mengontrol berat badan. Olahraga teratur dapat membantu kita untuk menjaga atau mengendalikan berat badan kita karena mampu mengurangi timbunan lemak yang ada di dalam tubuh kita dengan cara mengeluarkannya melalui keringat. Selain itu juga olahraga secara teratur juga dapat meningkatkan sistem metabolisme di dalam tubuh kita sehingga pembakaran kalori akan cepat terjadi di dalam tubuh kita. Yang kedua, membuat tubuh menjadi aktif. Olahraga teratur membuat persediaan oksigen dan nutrisi dalam jaringan tubuh kita menjadi lebih seimbang dan maksimal. Selain itu, olahraga teratur juga dapat mempromosikan aktivitas sistem kardiovaskuler kita. Jadi, sistem peredaran darah kita menjadi lancar. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah memperbaiki mood. Olahraga secara teratur dapat melepaskan hormon yang mampu mengendalikan tingkat stres dalam otak kita. Jadi olahraga secara teratur dapat menghilangkan rasa stres, rasa cemas atau depresi ya Bu. Jadi yang selanjutnya memperkuat tulang dan otot. Melakukan olahraga secara teratur dapat membuat tubuh menyerap sejumlah besar asam amino yang membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh atau tulang. Baik, yang selanjutnya adalah memperbaiki kualitas tidur. Nah, suhu tubuh akan menurun ketika kita tidur. Jika kita berolahraga secara teratur, inilah yang akan membuat kita bisa tidur dengan nyenyak dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, olahraga teratur juga sangat bermanfaat bagi penderita gangguan tidur atau insomnia dan memberikan sensasi rileks yang sangat besar. Baik, mungkin sekian Bu penyuluhan dari saya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan? Sudah. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Mungkin ada yang belum mengerti. Sudah mengerti. Jadi tidak ada yang ditanyakan. Baik kalau seperti itu ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Ibu dan bagi saya ya Bu. Semoga Ibu dapat mempraktekkan olahraga ini ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu. Mungkin barangkali ada salah-salah kata. Baik kalau seperti itu saya mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.